Hari ini kita akan bicara tentang 3 tahap yang harus diketahui, saudara-saudara ya. Nah, sebagai orang Kristen kita harus tahu ada 3 tahap penting dalam kehidupan kita. 3 tahap itu adalah, yang pertama, kita mati di dalam dosa. Yang kedua, kita mati kepada atau terhadap dosa. Yang ketiga, kita itu hidup bagi Allah, saudara-saudara. Nah, mati di dalam dosa ini yang pertama sekali. Semua orang telah mati di dalam dosa. Semua orang yang lahir melalui Adam, saudara-saudara, melalui manusia pertama, telah jatuh ke dalam dosa. Orang yang sudah mati di dalam dosa adalah orang yang sebenarnya berada jauh dari Allah. Kita menjadi orang yang hidup di bawah bayang-bayang maut. Dan maut ini suatu kepastian bagi hidup kita. Saya bicara maut bukan hanya soal kematian alami, tapi kematian rohani. Ada keterpisahan dari Allah sebab kita mati di dalam dosa kita. Kita barangkali orang baik, tetapi kita lahir dari garis Adam, saudara-saudara. Sehingga benih kematian itu dan maut itu, keterpisahan dari Allah menjadi bagian kita. Tapi kita bersyukur, tahap kedua adalah kita mati terhadap atau kepada dosa. Nah, di dalam Kristus Yesus kita mendapatkan anugerah, kita mati terhadap atau mati kepada dosa. Ketika Kristus datang ke dunia ini, dia menyatukan dirinya dengan kita, dia mengambil tempat kita. Ini yang membuat kita akhirnya menjadi orang-orang yang tidak berhenti di mati di dalam dosa. Kita diambil oleh Kristus, dan Kristus mengambil tempat kita supaya kita mati kepada atau terhadap dosa. Dalam kematian Kristus melalui penyalibannya, kita mati bersama-sama dia. Dan dalam kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga setelah penyalibannya, kita hidup dalam hidup yang baru, saudara-saudara. Setiap orang yang telah mati telah dibebaskan daripada segala dosa-dosanya. Saya teringat sebuah kejadian nyata di Timur Tengah, saudara-saudara. Seorang wanita yang dihukum karena dosa tertentu, dia dilempari dengan batu dan dinyatakan sudah mati. Dan beberapa saat kemudian, ketika dia sudah dinyatakan mati, rupanya dia bergerak dan dia hidup, saudara-saudara. Orang bertanya, bagaimana ini? Apakah kita hukum mati dia lagi? Akhirnya pemimpinnya pada waktu itu berkata, jangan. Dia sudah menanggung hukumannya. Saudara-saudara, itu yang terjadi dengan kita sebenarnya. Kristus Yesus yang menyatukan dirinya dengan kita telah menanggung semua hukuman dosa kita. Itu yang disebut sebagai mati kepada dosa, mati terhadap dosa. Sehingga akhirnya dalam kebangkitan Kristus kita mendapat hidup yang baru, saudara-saudara. Tahap pertama adalah mati di dalam dosa karena kita lahir dari garis Adam. Tahap kedua adalah mati terhadap atau kepada dosa karena kita disatukan dengan Kristus melalui iman dan bangkit dalam kebangkitannya. Tahap ketiga, kita hidup memuliakan Allah, saudara-saudara. Bagaimana hidup memuliakan Allah? Satu kuncinya, yakni hidup bersyukur, hidup di dalam kasih, hidup berkebajikan karena syukur. Tentu semuanya sebagai manifestasi bahwa kita adalah orang beriman, orang yang percaya kepada Kristus Yesus yang juru selamat, orang yang telah mendapat anugerah keselamatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.